Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Hafid. Di sini saya tidak sendiri. Di samping saya telah ada beliau bernama Galih Wasinto yang merupakan seorang penulis atau juga bisa disebut mentor. Ya. Oleh karena itu izinkan saya untuk menyapa beliau. Selamat siang Mas. Ya, selamat siang. Dan bagaimana keadaannya? Alhamdulillah baik. Kalian gimana? Alhamdulillah juga baik Mas. Sip. Untuk kegiatannya itu sekarang itu apa aja Mas? Kegiatan sekarang banyak nulis sih, ada banyak naskah yang sedang digarap, terus juga beberapa mentoring di beberapa tempat. Oh itu mentoring. Mentoring itu apa aja Mas? Yang fokusnya itu mentoring ke apa gitu? Oh ya, kegiatan mentoringnya ya. Ya. Kalau saya itu fokus mentoring untuk beberapa komunitas atau organisasi pemuda. Itu nanti utamanya itu melatih pada perkembangan diri, pengembangan potensi tadi. Oh, jadi pengembangan potensi itu bagi kaum muda itu pentingnya itu apa Mas? Buat masa depan itu seberapa penting gitu? Oh ya, pentingnya ya. Ya. Kalau pentingnya tentu itu sesuatu yang sangat penting karena usia muda itu pasti adalah usia yang dimana orang sedang ada dalam tahapan bertumbuh, berkembang. Jadi dia banyak mencoba banyak hal untuk terus mengembangkan diri, entah itu dari segi fisik, pikiran, keahlian, wawasan dan sebagainya. Makanya itu bisa dibilang intisari dari petualangan anak muda itu ya berkembang itu sendiri. Lantas langkah-langkah yang bisa dilakukan ataupun ketika sampai monitoring pada para pemuda itu biasanya itu seperti apa yang dilakukan? Atau langsung cuma ya bilang doang atau enggak langsung ada prakteknya gitu? Oh itu tergantung. Jadi ada beberapa metode dalam mentoring. Pertama tentu ada materi yang secara satu arah saya sampaikan ke anak-anak binaan. Kemudian tentu ada metode lain dengan cara diskusi supaya nanti ada tukar pikiran, tukar ide atau tukar cerita dengan berbagai wawasan. Dan yang ketiga kita juga adakan berbagai kegiatan yang sifatnya itu output, melakukan kegiatan keluar gitu. Misalkan ya bikin nulis bareng atau mungkin pelatihan tentang skill tertentu atau mungkin kegiatan-kegiatan sosial gitu. Jadi perkembangannya itu dipantau dari 3 tahap: materi satu arah, terus diskusi 2 arah, sama praktek langsung bersama-sama. Jadi respon dari mereka itu semua positif. Nah itu, kalau respon untuk karena anak muda itu adalah sifatnya salah satunya adalah belum stabil, labil. Jadi tidak semuanya bisa mengikuti. Kadang ada yang aktif, kadang ada yang pasif. Kadang ada yang bisa mengikuti perkembangan yang kita bahas, kadang ada juga yang merasa masih dalam tanda kutip ya malas untuk ikutan seperti itu. Terus ketika ada pemuda yang ataupun salah satu dari mereka itu mengalurkan keluh kesahnya kepada sampean, itu berarti langsung diberikan peninjauan atau jadi bahan diskusi pada saat kumpul-kumpul. Oh iya itu. Kalau ada orang punya masalah, dia cerita, kita tergantung sama masalahnya juga. Kalau itu sifatnya umum, maksudnya masalah yang dialami oleh banyak orang, yang orang lain juga mengalami itu biasanya jadi bahan diskusi bersama. Tapi kalau itu personal, ya biasanya kita cari momen yang juga personal, cuma 2 orang atau dalam forum yang terbatas kayak gitu. Dan yang paling utama itu kita sarankan supaya dia bisa mencari solusinya. Misalkan permasalahan ini ada dibahas di buku ini, coba kamu baca dulu. Atau misalkan permasalahan ini bisa kamu coba dengan melakukan hal-hal ini, coba kamu lakukan dulu tadi. Terus ya, jadi kan itu positifnya bisa buat hal-hal dalam diri kita itu berkembang gitu. Dan lantas ketika melakukan praktek terus ada beberapa rintangan tersebut
Mas kan ada ya Mas tentang Ya, ya. nah itu bagaimana sih mencari masalah juga mencari apa ya solusinya ya Solusi dari masalah. Karena masalah itu pasti ada tentu, dan ini zonanya alamnya anak muda. Jadi kayak semacam masih latihan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Jadi ketika ada satu permasalahan yang kita alami di internal mentoring, itu rata-rata yang kita lakukan adalah dikembalikan pada masing-masing personal. Bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya? Karena tiap personal satu dengan yang lain beda solusi. Misalkan masalahnya pasif, dia nggak bisa hadir di kegiatan mentoring. Ada 3 orang yang tidak bisa hadir, 3-tiganya punya solusi yang berbeda. Nah, jadi cara untuk menyelesaikan masalah itu adalah pendekatan secara personal, kayak komunikasi, diajak ngobrol, apa sebabnya dia mengalami masalah itu. Jadi digali melalui semacam ya pendekatan personal, obrolan. Baru setelah kita dapatkan data-data lebih lanjut, nanti langkah yang mau diambil sesuai dengan data alasan mereka mengalami masalah itu. Terus dan berarti jika masalah sudah diselesaikan, mereka masih bisa untuk mengikuti. Ya, tentunya harapannya ketika masalah itu terselesaikan, bisa kembali mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Lalu kan lebih banyak ya. Kadang masa muda ini kan beda-beda, ada yang tentang masih labil ataupun mereka mengambilnya langsung untuk positifnya. Jika dari mereka itu kan ada yang dari negatif terus negatif, backgroundnya negatif, terus ingin mencoba mengikuti hal-hal yang positif seperti pengembangan diri ini. Bagaimana sih biar mereka itu nanti tidak, kadang kan dari negatif terus mau ke positif itu ada susah. Nah itu bagaimana sih biar pendekatannya itu? Kita memberikan tahapan-tahapan yang jelas dan bisa diukur. Jadi setiap orang dengan background yang berbeda pasti dapat arahan tahapan-tahapan yang berbeda. Mulai dari biasanya itu kita mulai dari menyelesaikan permasalahan yang sifatnya personal. Jadi personal di masing-masing anak muda itu beda-beda, dan kita kasih arahan supaya apa yang ada di diri mereka itu bisa mereka selesaikan. Baru setelah selesai dengan diri sendiri, maka kita akan bisa menyelesaikan sesuatu di luar kita, bisa ikut kegiatan yang lebih banyak lagi. Jadi tahapan-tahapan tiap orang nanti bakalan beda-beda. Yang penting kita secara mentoring itu kasih tahapan yang jelas dan terukur. Misalkan kamu dalam waktu sebulan coba dulu 3 hal ini, 3 hal baik ini. Sedangkan kalau yang itu dia coba 5, karena ini kapasitasnya sudah beda. Kalau yang ini coba dulu 2, dan target kecil kayak gitu ya. Jadi dari diri sendiri ya Mas. Iya. Terus ketika saya ini kan sudah melakukan beberapa mentoring ke beberapa tempat Mas. Ada berapa biasanya itu kumpul-kumpul itu banyak seberapa sih Mas banyaknya orang-orang dari Mas? Oh, seberapa banyak yang ikut dalam pertemuan langsung ya? Sebetulnya enggak banyak sih, karena idealnya forum yang saya buat itu karena interaktif, jadi idealnya itu cuma sekitar 12 orang idealnya, walaupun kadang lebih. Jadi rata-ratanya antara 5 sampai 12 orang yang ikut dalam satu pertemuan, dan itu kan ada di beberapa titik, maksudnya ada di beberapa komunitas gitu. Kadang satu komunitas dibikin 2 kali jadwalnya karena anggotanya banyak. Jadi jumlahnya saya buat batasannya itu 12 orang. Jadi kalau lebih dari itu mungkin nanti akan diikutkan di forum yang lain atau ya disesuaikan, rata-ratanya segitu berarti. Oh, berarti semua itu mulanya anak-anak muda yang targetnya itu seperti apa? Target dari mentoring sebenarnya. Target akhirnya, hasil akhirnya atau target anak-anak mudanya ya? Kriteria orangnya. Oh iya itu. Kriterianya itu ya saya sesuaikan ilmu dan pengalaman pribadi sendiri sih, karena usiaku seusia anak kuliahan ya, maka yang bisa diajak dalam mentoring ya di bawah itu otomatis. Jadi anak sekolah SMA atau kuliah-kuliahan yang di
bisa dibilang masih awal-awal kayak gitu. Rata-rata usianya segitu. Terus secara kegiatan juga mereka adalah orang-orang yang aktif di kegiatan pemuda, di organisasi, di kegiatan sosial atau sejenisnya. Terus ini kan sampean kan nulis, Ya, itu ada buku terbitan baru nggak tentang pengembangan diri atau? kalau pengembangan diri ada tahun ini yang beberapa bulan yang lalu sekitar Juni kalau tidak salah. Tapi itu isinya kumpulan tulisan, jadi tulisan dari beberapa orang gitu. Dan kegiatan itu sekarang isinya tentang motivasi untuk menjadi lebih baik. Dari buku itu ada yang cerita tentang pengalamannya ketika dulu masih dalam circle yang buruk, kemudian bagaimana dia keluar, ada cerita pengalaman yang dia gagal mencapai cita-cita, terus bagaimana move on dan seterusnya. Isinya kurang lebih seperti itu. Jadi kumpulan dari berbagai orang yang ingin mencurahkan isinya Ya, yang benar-benar baik. Mungkin cukup di sini aja Mas, karena waktu sudah cukup agak lama. Oke, sekian. Terima kasih Mas Galih yang telah memberikan ilmunya kepada kita. Mungkin juga kurang, sebenarnya masih ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf bila belum bisa saya sampaikan karena kurangnya saya dalam memberikan sebuah pertanyaan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.